Kalau bagi pendukung Presiden Jokowi, ya itu justru yang diinginkan. Kalau bisa calon presiden itu cara berpikirnya seperti Presiden Jokowi semua. Jadi walaupun ada 3 calon tapi semuanya all president men ya. Partai Nasdem kembali menegaskan dukungannya yang tidak goyah kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di tengah kabar bakal meninggalkan koalisi perubahan. Partai pimpinan Surya Paloh ini pun menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh capres jagoan Presiden Jokowi. Jika hal ini terjadi, maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi. Penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut, maju bukan maju mundur. Namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anies. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawanan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya sobat sekalian, Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Ada semacam pernyataan dari Nasdem ya. Tolak mundur capreskan Anies, Nasdem bongkar dampak Pilpres kalau cuma diikuti orangnya Jokowi. Negara diambang bahaya. Why ya? Ini kan menarik, ada pernyataan seperti ini tentu karena yang mengeluarkan pernyataan Nasdem ya barangkali dianggap wajar. Hanya saja begini, kalau bagi pendukung Presiden Jokowi ya itu justru yang diinginkan. Kalau bisa calon presiden itu cara berpikirnya seperti Presiden Jokowi semua. Jadi walaupun ada 3 calon tapi semuanya all president men ya. Kalau all president bukan men ya, kalau men 1 men ya karena jamak. Jadi karena all president men, maka yang terjadi adalah ya siapapun yang menang tinggal bagi-bagi. Justru kita bertanya apakah itu yang namanya hakikat dari sebuah demokrasi direct ya, demokrasi langsung. Karena demokrasi langsung itu justru ibarat orang suruh memilih hidangan, itu ya yang dihidangkan harus beragam menu. Karena tidak semua orang suka misalnya makan nasi dan campur daging misalnya ya. Ada yang vegetarian, ada yang bahkan fruitarian ya. Jadi sahabat era sekalian, itu kenapa kemudian kita membuka keran kandidasi itu agar kita bisa mendapatkan kemewahan untuk mencari calon presiden yang terbaik ya, bukan yang all president men gitu ya. Oke, coba kita bacakan sedikit kenapa ada pernyataan seperti itu, termasuk juga ada kecenderungan bahwa koalisi perubahan ini akan dikeroyok oleh koalisi istana. Oke, coba kita lihat pernyataan dari Effendi Khairi ya, Warta Ekonomi Jakarta. Partai Nasdem kembali menegaskan dukungannya yang tidak goyah kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 di tengah kabar bakal meninggalkan koalisi perubahan. Partai pimpinan Surya Paloh ini pun menyebut akan ada bahaya jika Pilpres hanya diikuti oleh capres jagoan Presiden Jokowi. Jika hal ini terjadi, maka akan tercipta status quo atau rezim tanpa koreksi.
Ketua Bapilu DPP Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy mengingatkan demokrasi yang berlangsung harus dilanjutkan secara konsisten tanpa menutup peluang putra-putri bangsa dalam berkontestasi. Apabila politisi bersikap status quo sama saja mengembalikan rezim demokrasi semu. Negara dan bangsa diambang bahaya kalau politisi berpikir status quo, kata Gus Coy kepada akurat.co.id di Jakarta. Gus Coy menyatakan hal itu ketika disinggung menguatnya spekulasi Pilpres 2024. Hanya diikuti seluruh jagoan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya program pemerintah selama 2 periode terakhir. Artinya terbuka peluang pencapresan Anies gagal atau digagalkan. Menurut Gus Coy, penjajakan koalisi perubahan terus berlanjut maju bukan maju mundur. Namun dia tidak bisa membeberkan progres membentuk koalisi untuk mengkonkretkan pencapresan Anies. Menurutnya, Indonesia butuh figur maupun politisi negarawan. Maka Pilpres 2024 menjadi ajang pembuktian kenegarawanan Jokowi. Politisi intelektual, politisi yang terpelajar yang ikut berpolitik dalam negara demokrasi harus selalu siap dikritik, dikoreksi, diperbaiki dan terus berpikir untuk perubahan yang lebih baik. Bukan merasa paling benar, paling baik, paling sempurna tuturnya. Langkah menggagalkan pencapresan Anies dibaca banyak kalangan dari penanganan kasus Formula E di KPK maupun perkara korupsi BTS Kominfo yang dipersepsikan sebagai upaya menggagalkan pembentukan koalisi perubahan. Pada sisi lain, Presiden Jokowi kerap meniupkan isu perombakan kabinet selepas Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Hukum alam atau sunatullah bahwa dalam hidup harus bekerja untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini harus lebih baik di hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Kalau tidak ya celaka kita, ujar Gus Coy. Ya, sobat era sekalian, apa yang ingin saya katakan ya, begini sobat era sekalian, aroma untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan itu ya memang kental, baik melalui jurusan KPK ya, mengutak-utik Formula E ya. Kedua adalah mengancam Nasdem. Nah, ancamannya itu mulai dari yang halus sampai yang agak kasar. Bentuknya antara lain ya isu tentang reshuffle kabinet dan juga soal penanganan kasus BTS yang melibatkan Kominfo dan dalam tahap untuk memeriksa Johnny G. Plate. Sobat era sekalian, kalau kita bicara korupsi itu absolut yes ya, tapi memang masalahnya adalah kalau memang ditumpangi ya, ditunggangi dengan kepentingan politik kandidasi presidential election, nah itu jadi masalah. Karena kalau kita bicara mengenai korupsi semacam BTS itu di kementerian, justru kan teorinya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Itu sama dengan misalnya ada korupsi di jajaran Pemda DKI. Orang pasti akan merujuk siapa gubernurnya kan begitu kan. Kalau ada jajaran di kementerian ya harusnya presidennya juga harus bisa disalahkan dong. Tapi ini kan seolah-olah tidak. Jadi korupsi di perikanan, kelautan perikanan itu urusan menteri yang bersangkutan ya. Korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kepresidenan sama sekali. Padahal kita harus pahami ya dengan rekrutmennya misalnya. Dan juga bagaimana melakukan pertama prevensi, kedua law enforcement. Kenapa law enforcement-nya tiba-tiba seperti dikaitkan dengan Nasdem yang mencalonkan Anies? Ya itu tentu pertanyaan-pertanyaan saja ya, walaupun sah-sah saja. Cuma tadi sekali lagi, kalau aparat saya di tangan, saya punya keinginan, maka semuanya bisa jalan. Orang yang tidak bersalah pun bisa dijadikan tersangka. Kenapa? Ya karena kejaksaan dipegang oleh presiden, kepolisian dipegang oleh presiden, KPK pun to some extent dipegang juga oleh istana, oleh Teguh Umar. Jadi bagaimana kita mau mempercayai penegakan hukum yang seperti itu ya? Kecuali ketika presiden itu melakukan penegakan hukum terhadap Edi Prabowo kemarin, kepada Juliari Batubara kemarin, wah itu baru kita patut acungkan jempol. Tapi ternyata ada leaking, ada kebocoran konon katanya ya. Justru mereka yang melakukan OTT itu adalah orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari KPK
KPK karena itu crossing ya. Jadi sepertinya rezim yang baru di KPK pun kecolongan juga dengan kasus Edi Prabowo dan Juliari Batubara. Tapi jangan salah, Edi Prabowo kalau tidak salah kasus siapa lagi ya yang kemudian kasusnya dipotong lagi masa tahanannya. Jadi saudara sekalian, makanya kita terlihat tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jadi pemberantasan korupsi hanya untuk entertain politik dan itu terlalu kentara kelihatannya ya. Jadi bukan tujuan untuk pemberantasan korupsi itu sendiri. Oke. Anies, analisis nasional Indonesia strategis, Nasdem itu tidak mau ditinggalin rakyat, jangan cawe-cawe lagi ke rezim, jangan jatuh ke lubang lumpur kedua kalinya, dan bagus Nasdem hijrah ke jalan yang benar pro rakyat. It is a matter of choice ya. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa ini benar, ini tidak ya. It is a matter of choice. Pilihan sesuai dengan pikiran kita masing-masing ya. Dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau saya mengatakan pemerintahan ini gagal secara umum ya, tentunya evaluasi berdasarkan tadi pemberantasan korupsi, penegakan demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi dan hak asasi. Dengan 4 parameter itu saya mengatakan gagal, karena itu saya ingin memilih pemerintahan lain yang bisa lebih menegakkan 4 faktor ini. Tapi bukan berarti tidak ada yang baik dari pemerintahan ini. Yang baik ya tetap harus dipertahankan. Itu prinsip saya ya, yang baik dipertahankan, yang buruk ya dibuang, diganti. Apakah sinyalemen dukungan istana ke Pak Prabowo itu benar atau hanyalah dukungan palsu karena Pak Jokowi melempar dukungan hampir ke semua kandidat? Saya kira bukan soal palsu dan tidak palsu. Diskusi di istana menurut saya belum selesai mengenai siapa yang bakal didukung karena dinamika internal mereka juga kencang. Pergesekan antara istana dan Teguh Umar belum selesai untuk menghadirkan satu tokoh atau tokoh yang akan di-endorse oleh mereka. Jadi nanti saatnya akan dimulai dari kandidasi PDIP. Kalau kandidasi PDIP misalnya Ganjar Pranowo, lalu tiba-tiba partai KIB mengikut juga mengusulkan Ganjar Pranowo, itu udah kelihatan bahwa memang calon istana adalah Ganjar Pranowo. Kalau misalnya kandidasi dari PDIP bukan selain Ganjar Pranowo atau selain Ganjar Pranowo, lalu KIB kemudian memunculkan nama lain ya yang tidak sama dengan kandidat PDIP, itu berarti istana main lepas ya, bisa jadi istana kemudian ke Prabowo. Jadi soalnya adalah bukan palsu atau tidak palsu, tetapi sekarang ibaratnya dia tanam pupuk atau saham di mana-mana ya. Cuma satu hal yang dia tidak pernah akan sepertinya akan ambil adalah Anies Baswedan. Makanya dalam semua pembicaraan Presiden Jokowi hanya Anies saja yang tidak pernah disebutnya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Karena terakhir dia menyebutkan hampir semua nama. Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Bahkan AHY pun dia sebut. Ganjar tidak hadir juga disebut namanya. Tapi Anies Baswedan sama sekali tidak pernah disebut. Jadi sahabat era sekalian, itu soalnya ya. Anies Airlangga baca pres dari Nasdem dan Golkar tanpa PKS dan PD. Apakah RH dan kawan-kawan masih dukung Anies? Sobat RH sekalian ya, saya saat ini ya belum mengatakan mendukung siapa-siapa dalam pengertian fix. Kenapa? Karena untuk mengatakan saya mendukung A atau mendukung B, mendukung C, nanti kalau KPU-nya itu sudah firm menjagokan atau siapa yang akan dicalonkan. Nah, pada saat itulah baru kita tahu. Jadi kita tidak boleh mendukung orang itu absolut. Jadi mendukung orang itu dengan kekritisan. Tergantung siapa nanti lawannya, kan begitu. Ya kan? Jadi sekali lagi, dia bukan faktor yang berdiri sendiri, tapi faktor yang terkait dengan faktor-faktor lainnya. Contoh misalnya, paling gampang. Ternyata dari 3 calon atau 2 calon itu semua ada elemen yang ditengarai pelaku tindak pidana korupsi semua. Itu ditengarai misalnya. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau milih atau tidak? Kalau Anda tidak milih, maka yang menang adalah semua orang yang memilih, yang dipilih. Ya kan? Misalnya ada orang baik itu katakanlah, karena dia kecewa calonnya itu kelihatannya ada bau-bau korupsi semua, dia nggak mau milih.
ketika dia tidak memilih, maka terpilihlah orang yang dipilih orang-orang yang tidak baik. Jadi kita harus menjadi yang namanya pemilih yang cerdas, smart voter ya, bukan pemilih fanatik ya, tapi pemilih yang cerdas. Kita lihat nanti. Oke. Saya suka frustasi melihat kelakuan rezim Jokowi. Bayangkan mau nyapres saja susahnya minta ampun. Harus melalui berbagai rintangan. Ini baru mau daftar nyapres loh, tapi sudah mau dijegal. Cemen Ya, saya juga mengkritik pada bagian ini. Demokrasi kita kok demokrasi cemen begini? Demokrasi yang tidak fair, demokrasi yang tidak gentle. Orang mau nyapres saja kok dihalang-halangi, ya kan? Bahkan pendukungnya mengatakan kalau dia bisa jadi presiden akan begini negeri ini, akan begono negeri ini. Serahkan dulu kepada rakyat, apakah rakyat pilih atau tidak. Itu satu. Yang kedua, ya kan? Jangan bodohi rakyat, ya itu. Yang kedua, justru yang kita harus pastikan itu adalah pemilunya fair. Ya kan? Sama tidak bermoralnya ketika Anda takut dipimpin A, tapi tiba-tiba Anda mendukung B dengan curang, bahkan menjadi bagian dari kecurangannya itu. Nah itu yang namanya tidak ada fairness. Anda yang neraka lah kalau begitu. Ya. Oke, sahabat Eros sekalian, itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ya mengenai Presiden Jokowi yang ditengarai katanya mendukung proporsional terbuka. Oh ya, kalau mau tertarik umroh silakan ya hubungi 08211 1141 0569. Ada banyak paket ya. Ya, demikian juga kalau tertarik dengan merchandise yang makin banyak itemnya ya. Nanti pada video kedua di terakhir tuh dikeluarkan semua ya produk-produk itu 1 sampai berapa belas itu biar orang tahu satu-satu produknya. Itu saja sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat, kita ambil video singkat-singkat ya. Kali ini soal ramalan bahwa koalisi istana akan bubar, akan rontok. Ya, kita lihat ini ada seorang pengamat yang sangat produktif menulis ya, Tony Rashid. Dia coba kita lihat bagaimana dia meramalkan bahwa koalisi istana pasti akan pecah. Demokrasi. Oke, pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Presiden siapapun dia di ujung kekuasaannya akan pasti melemah. Partai dan tokoh yang berada di lingkaran istana akan cari penyelamat masa depannya. Baik untuk karir mereka maupun untuk menghapus jejak dosa mereka. Ini sunatullah, sebuah keniscayaan sejarah. Soeharto 32 tahun memimpin dengan orde barunya, akhirnya ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini menjadi pondasi kekuatannya. Bahkan Soeharto dikhianati oleh mereka yang pernah dibesarkannya. Tidak ada orang yang mau ikut tenggelam bersama sang nahkoda, kecuali loyalis yang sangat sedikit jumlahnya. Politik itu punya rasionalitasnya sendiri. Partai dan pelaku politik ingin menang. 2024 Jokowi akan berakhir. Parpol-parpol terus berijtihad untuk menjajaki koalisi dan bakal calon yang sekiranya bisa menang di pemilu 2014. Ada upaya sejumlah pihak, terutama mereka yang pesimis akan mendapatkan kemenangan di 2024, terus mendorong Jokowi 3 periode. Lalu presiden seumur hidup, minimal pemilu diundur. Ini sekelompok kecil yang pesimis akan mendapatkan kue kekuasaan di 2024. Maka satu-satunya jalan agar tetap mendapatkan bagian kue kekuasaan itu, dorong Jokowi 3 periode atau pemilu ditunda. Semua argumentasi dibuat dan semuanya tidak masuk akal. Data survei menunjukkan 75-80% rakyat ingin pemilu dilaksanakan tepat waktu, yaitu 2024. Semua parpol sepakat pemilu 2024 digelar, kecuali yang pura-pura tidak sepakat. Ini semata manuver agar tetap dianggap loyal kepada presiden. Muka depan harus tampak seperti anak manis, wajah belakang punya rasionalitas dan kalkulasinya sendiri. Ini akan terlihat
terlihat jelang pendaftaran pemilu. Jelang pendaftaran Pilpres Oktober 2023, ada yang bilang September, ada yang bilang Oktober ya. Semua partai akan membuat keputusan berbasis kebutuhan partainya. Istana tidak lagi bisa kontrol. Keterlibatan istana akan semakin mendorong eskalasi konflik di tubuh partai adu kuat terjadi. Ketegangan internal partai maupun partai dengan pihak eksternal dalam hal ini dengan istana akan semakin tinggi. Memecat pengurus, bahkan mengganti ketua umum partai biasanya juga terjadi. Saat itu peta berubah, peran istana melemah bahkan cenderung ditinggalkan. Setelah itu istana akan dengan terpaksa berpihak kepada koalisi yang calonnya paling potensial menang. Tidak akan ngotot karena akan menjadi kegelapan bagi masa depannya. Jika Oktober nanti PDIP calonkan Puan, istana akan kehilangan arah. Ganjar Pranowo yang saat ini didukung istana tidak akan punya power tanpa dukungan PDIP. Kemana istana akan memberikan dukungan? Apakah ke Prabowo? Saat ini partai yang bersedia koalisi untuk mendukung Prabowo hanya PKB. Itu pun dengan syarat Muhaimin Iskandar Caimin jadi cawapresnya. Prabowo tidak mungkin mau terima Caimin jadi cawapres. Kan melemah kata survei yang dipercayai Gerindra. Bagi PKB, buat apa koalisi dengan calon yang lemah jika tidak dapat kutel efek sebagai cawapres? Kondisi objektif kedua partai yaitu Gerindra dan PKB hampir tidak memungkinkan untuk berkoalisi. Kondisi objektif sulit menyatukan kepentingan dua partai ini. Hengkang dari Prabowo, PKB akan merapat ke koalisi yang memungkinkan untuk menang. Ini satu alasan bagi PKB untuk keluar dari koalisi yang selama ini diskemakan oleh istana. Kondisi politik ke depan yang semakin dinamis akan menyiapkan 1000 alasan rasional bagi partai-partai politik untuk keluar dari intervensi istana. Bubarnya koalisi istana kemungkinannya akan diawali oleh PDIP, partai yang punya kekuatan untuk berseberangan dengan istana. Beda pilihan politik PDIP dengan istana akan menjadi titik awal koalisi istana bubar. Koalisi Indonesia Bersatu kemungkinan bubar. Masing-masing partai anggota KIB akan bergabung atau merajut koalisi baru. Begitu juga koalisi perubahan bisa makin besar dengan tambahan partai-partai baru, bisa juga berubah keanggotaan koalisinya. Peluang Ganjar dan Prabowo nyapres sepertinya tipis. Ganjar terganjal oleh PDIP saat ini. Ganjar dikesankan sebagai oposisi Megawati atau Puan Maharani. Publik tahu Megawati dan ketum partai secara umum paling marah ketika ada oposisi di partainya. Prabowo terganjal oleh beban elektabilitas yang semakin merosot. Elektabilitas Prabowo konsisten turun dan ini sesuai prediksi para analis politik. Banyak faktor yang menjelaskan hal ini, maka tak terlihat ada partai yang tertarik merapat ke Gerindra kecuali PKB dengan syarat jadi cawapres. Sementara Anies akan sangat bergantung kepada kemampuan Nasdem merajut koalisi dengan berbagai parpol. Jika Demokrat mengunci dengan cawapres AHY, apakah Nasdem akan memasangkan Anies Caimin, Nasdem PKB, Anies Erlangga, Nasdem Golkar, atau Anies dengan yang lain? PKS, P3 dan PAN akan lebih diuntungkan secara elektoral jika mendukung Anies. Ini bisa menjadi alternatif bagi Nasdem untuk calonkan Anies dengan tokoh yang lain. Hanya soal dealnya apa, cocok koalisi bisa terbentuk. Pecahnya koalisi istana akan membuka ruang yang semakin lebar bagi Nasdem untuk memasangkan Anies dengan ketum partai-partai yang cukup untuk memenuhi syarat presidensial threshold. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, koalisi istana awalnya itu adalah koalisi 80% lebih partai politik yang tergabung di koalisinya istana ini. Yaitu ada 7 partai politik, terakhir PAN diajak bergabung. Maksudnya adalah kalau mereka solid dan mencalonkan calon presiden yang sama, maka permainan hanya akan di antara calon istana saja. All Jokowi men ya. Jadi semua adalah orang-orang Jokowi. Tapi ternyata Nasdem sudah memulai terpecahnya koalisi istana tersebut sehingga dengan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, maka istana tidak bisa sepenuhnya lagi mengontrol siapa yang akan menjadi calon presiden. Padahal skenario awalnya dengan dia merekrut PAN di pemerintahan, maka istana memegang lebih dari 80% dan membiarkan Demokrat dan PKS menjadi oposisi tetapi tidak mencapai 20%. Artinya kalau skenario awal mulus, maka PKS dan Demokrat tidak diajak dalam pesta demokrasi bernama Pilpres. Nanti koalisi istana ini memecah menjadi 2 calon dan di antara mereka akan ada gentleman agreement yaitu siapapun yang menang maka portofolio kekuasaan itu akan dibagi sedemikian rupa. Tergantung kalau yang menang paket A bagaimana komposisinya,
paket B apa komposisinya. Jadi sobat era sekalian, saya agak yakin kemarin itu skenario istana adalah menyorong Ganjar Pranowo atau Puan Maharani melawan Prabowo, atau ya pokoknya tokoh-tokohnya adalah Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto. Itu tokoh-tokoh yang akan dimajukan di dalam pertarungan antar all president men ini, tetapi all president persons ya, karena ada juga perempuannya. Nah, jadi sahabat era sekalian, tetapi karena ini pecah, maka besok akan cari selamat masing-masing. P3 misalnya tidak ada jaminan saat-saat terakhir tidak ke Anies misalnya, atau Golkar misalnya tidak ada jaminan saat-saat terakhir dia akan maju sendiri dan lain sebagainya. Bahkan konon ya, bisik-bisik tetangga ada partai besar yang sudah mendekati kubu Anies ya, bisa jadi kemudian terrealisasi. Kalau Demokrat banyak cincong, ya sudah Anies Erlangga Hartarto saja atau Anies Mohaimin Iskandar saja, karena Nasdem itu membutuhkan PKB cukup untuk 20%. Dengan Golkar apalagi cukup. Dengan Gerindra cukup juga. Nah, yang tidak cukup itu dengan partai seperti PKS dan Demokrat. Jadi kalau PKS harus 3 partai, ada satu lagi. Dengan Demokrat juga begitu. Jadi Nasdem, PAN, P3 bisa juga. Jadi konstelasi politik ini menjadi konstelasi politik yang ngeri-ngeri sedap. Yang saya katakan politik sontoloyo ya, menjerang pendaftaran capres cawapres, kita disuruh menebak-nebak. Kita disuruh menunggu manuver para elit ini yang menurut saya tidak layak dalam sebuah sistem yang demokratis dan terbuka. Seharusnya ya enggak begitu ya. Oke, sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.